Rencana Amerika Serikat mendamaikan Rusia dan Ukraina kembali berpotensi gagal. Rayuan maut Donald Trump masih belum membuat Vladimir Putin menghentikan perang. Presiden Rusia ini juga nggak mau mendukung ambisi Amerika Serikat di Palestina. Pemerintah negeri beruang masih teguh mendukung kemerdekaan negeri para nabi. Trump semakin terpojok karena Korea Utara juga mulai ikut campur membantu Putin. Bagaimanakah kekuatan besar Rusia yang berani mengabaikan permintaan Amerika Serikat? Rusia masih bisa menggempur Ukraina. Gempuran Rusia di Ukraina masih terus berlanjut, bahkan sudah memasuki hari ke-1086. Kekuatan militer negara beruang diprediksi masih bisa berperang hingga 1 tahun ke depan. Meskipun demikian, tentara merah dikabarkan sedang kekurangan pasokan tank. Dilansir dari Reuters, Rusia telah kehilangan lebih dari 1.400 tank pada tahun 2024. Namun kekurangan kendaraan perang gak bikin negara beruang merah berhenti. Baru-baru ini militer Rusia telah mengirimkan drone dan roket pemusnah ke wilayah Kiev. Akibat serangan ini setidaknya 1 warga Ukraina gugur dan 4 lainnya cedera. Seorang gadis berusia 9 tahun juga harus terluka akibat terkena ancaman Rusia. Menurut Kementerian Pertahanan Rusia, serangan tersebut sejatinya menargetkan industri militer Ukraina. Volodymyr Zelensky selaku presiden negeri keranjang roti sangat murka. Pria 47 tahun ini menuduh Putin gak akan punya niat berdamai dengan Ukraina. Presiden Rusia Vladimir Putin tidak mempersiapkan perdamaian. Ia terus membunuh warga Ukraina dan menghancurkan kota-kota, ujar Zelensky melalui akun X-nya. Donald Trump ngotot mendamaikan Rusia-Ukraina. Serangan besar Rusia ke Ukraina ini ternyata turut membuat Amerika Serikat kepanasan. Donald Trump selaku presiden pun tiba-tiba ingin menjadi pahlawan kesiangan. Pria berambut emas ini berpikir bisa menjadi juru damai dengan menelpon Vladimir Putin. Bahkan kedua pemimpin besar ini berbicara lebih dari 1 jam untuk membahas nasib Ukraina. Bahkan Trump dan Putin dijadwalkan bakal bertemu secara langsung di Arab Saudi. Pertama kali kami akan bertemu di Arab Saudi. Lihat apakah kita bisa menyelesaikan sesuatu. Kami berharap dia akan datang dan saya akan pergi ke sana, ungkap Donald Trump. Namun usaha keras politisi Partai Republik ini diprediksi bakal gagal total. Pasalnya Putin masih memberikan persyaratan sulit untuk Rusia menghentikan perang melawan Ukraina. Di antaranya Ukraina harus melakukan pengurangan kekuatan militer untuk melawan Rusia. Negeri biru kuning ini juga harus membatalkan rencana bergabung ke NATO. Segera setelah Kiev menyatakan siap untuk mulai menarik pasukannya dari wilayah kami dan secara resmi menyatakan pembatalan rencananya untuk bergabung dengan NATO. Setelah itu kami akan segera pada saat itu juga memerintahkan gencatan senjata dan memulai perundingan, ucap Vladimir Putin. Inggris khawatir kekuatan Rusia. Tangguhnya kekuatan militer Rusia bikin pemerintah Inggris ketar-ketir. Padahal negeri Charles III ini dikenal sebagai salah satu negara yang paling getol mendukung Ukraina. Bahkan Inggris rajin menyuntikkan dana besar kepada militer negeri keranjang roti Eropa. Pemerintah negeri Tiga Singa sudah menyiapkan dana 3 miliar pound sterling pada tahun 2025. Selain itu, Inggris juga berjanji akan mengirimkan bantuan lebih besar kepada militer Ukraina. Pasalnya, Perdana Menteri Keir Starmer baru saja menandatangani perjanjian kemitraan di Kiev. Kita harus melakukan semua yang kita bisa untuk mendukung pertahanan Ukraina. Itu berarti menstabilkan garis depan, menyediakan peralatan dan pelatihan yang mereka butuhkan. Dan itulah sebabnya tahun ini Inggris akan memberikan lebih banyak dukungan militer kepada Ukraina daripada sebelumnya. Meski begitu, pemerintah Inggris terus mewaspadai kekuatan pasukan tempur Rusia. Meskipun Rusia sempat melemah, tapi mereka tetap berbahaya dan perlahan-lahan mulai bangkit, tegas John Healey selaku Menteri Pertahanan. Komentar ini sekaligus membungkam koar-koar Donald Trump yang meremehkan Rusia. Presiden negeri Paman Sam ini menyebut negeri beruang merah semakin melunak. Namun pertama-tama seperti yang kita berdua sepakati, kita ingin menghentikan jutaan kematian yang terjadi dalam perang dengan Rusia-Ukraina. Dapatkan jersey futsal kualitas premium dari Camp cuma 100 ribuan. Cek linknya di bawah ini. Korea Utara bantu pasokan senjata Rusia. Keputusan Rusia untuk terus menggempur Ukraina ternyata didukung penuh oleh Korea Utara. Kim Jong-un dikabarkan bersedia mengirimkan pasukan untuk membantu sekutunya.
Dilansir dari BBC, Korea Utara telah melepaskan 1.000 tentaranya untuk membantu Rusia di medan perang. Negara berjuluk Hermit Kingdom ini juga ikut mengirimkan senjata artileri untuk Tentara Merah. Korea Utara dikabarkan telah menyuplai 200 sistem artileri jarak jauh untuk militer Rusia. Kim Jong-un semakin mempertegas sikap Korea Utara untuk terus membantu Rusia. Tentara dan rakyat Korea Utara akan selalu mendukung tujuan mulia tentara dan rakyat Rusia untuk mempertahankan kedaulatan, keamanan, dan integritas wilayah mereka, ujar Kim Jong-un dilansir dari media radio Free Europe. Selain mengirim pasukan militer, Korea Utara juga melepas 4.000 pekerja ke Rusia. Bantuan ini diberikan negeri Hermit Kingdom untuk mengatasi krisis tenaga kerja di negeri beruang merah. Saya pikir pekerja Korea Utara mungkin telah direkrut untuk mengatasi kekurangan tenaga kerja setelah banyak yang direkrut untuk perang, ujar Wi Sung-lak selaku mantan duta besar Korea Utara untuk Rusia kepada The Korea Herald. Vladimir Putin ogah dukung Donald Trump rebut Gaza. Meski sibuk menghadapi perang melawan Ukraina, Vladimir Putin tetap peduli dengan Palestina. Presiden 72 tahun ini masih teguh untuk mendukung kemerdekaan negeri para nabi. Putin dengan tegas menolak rencana gila Donald Trump yang ingin merebut jalur Gaza. Amerika Serikat berniat mengubah tanah rakyat Palestina ini menjadi pusat wisata dunia. Selain itu, penduduk negeri para nabi juga akan diusir agar gak bisa kembali menghuni Gaza. Sontak ide busuk Trump ini masih belum didukung oleh pemerintah Rusia. Negeri beruang merah masih punya hati yang bersih untuk memikirkan rakyat Palestina. Kita perlu menunggu beberapa rincian jika ini merupakan rencana aksi yang konsisten. Ada hampir 1,2 juta warga Palestina yang tinggal di sana. Itulah masalah utamanya, ungkap Dmitry Peskov selaku juru bicara Kremlin. Dukungan pemerintah Rusia untuk Palestina sejatinya sudah lama dilakukan. Sebelumnya, negeri beruang merah juga mengundang perwakilan Hamas untuk datang ke Kremlin. Kemudian Sergei Lavrov selaku Menteri Luar Negeri juga mengecam rencana Trump. Washington selalu menjadi penghalang bagi gencatan senjata di Gaza dan penerapan keputusan yang diambil. Sikap Rusia yang selalu mengawal kemerdekaan Palestina berhasil menginspirasi Korea Utara. Pasalnya, rezim Kim Jong-un juga ikut menolak ambisi Trump untuk menguasai negeri para nabi. Bahkan pertentangan tersebut dimuat oleh kantor berita milik pemerintah, yakni KCNA. Media tersebut mengatakan bahwa rencana licik Trump akan membuat rakyat Palestina semakin menderita. Harapan tipis warga Palestina untuk keselamatan dan perdamaian dihancurkan oleh usulan tersebut. Dapatkan kaos futsal desain elegan dari brand 3 Second cuma 100 ribuan. Cek linknya di bawah ini. Dengan ancaman besar dari militer Rusia dan Korea Utara, akankah Amerika Serikat dan Israel semakin terpojok gagal merebut Gaza?